saya tidak beriman sama kitabmu ini, tapi kamu yang beriman, maka tak ajarin supaya kamu beriman. 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Iblis ini makhluk apa? Makhluk surgawi. Sama seperti siapa tadi katanya? Sama seperti Yesus yang datang dari surga. Tepuk tangan dulu dong. Selesai ya? Berarti Yesus sama dengan iblis gitu. Yes. Oke, fix. Ada lagi? Kesimpulan, Yesus Ada lagi? sama dengan iblis. Ada lagi yang Anda ingin jual? Biar ku borong sekalian malam ini. Richard, Allahu Richard. Akbar. Silakan bagianmu ayo, Richard. Dari surga kan? Iblis dari surga. Apa lagi? Malaikat dari surga. Apa lagi? Nefiim dari surga. Apa lagi? Naga dari surga. Apa lagi? Roti dari surga, roti. Iya, roti dari surga, burung merpati dari surga ya. Tepuk tangan dulu. Mana? Utusan yang katanya nabi-nabi datang dari surga itu mana? Loh, kenapa nabi? Ini malaikat dari surga. Loh, Ini Anda kan malaikat selalu ngomong. iblis dari surga. Dengar, Anda kan selalu ngomong utusan. Yesus tuh utusan. Iya. Sama dengan yang lain, Terus? dengan Musa, Abraham, dengan Daud, dengan semua. Iya dong. Utusan. Nah, Terus? ini ayatnya apa ini? Apa Anda Apa? Yohanes 6 ayat 38 dari apa? Apa ayatnya? Kenapa jadi lari ke malaikat? Apa ayat? Ini yang ngomong Yesus loh. Kan dikatakan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus. Gak ada makhluk-makhluk surgawi. Yang tadi saya bacakan kitabmu bahaya Yesus ini. bukan makhluk surgawi. Bahaya ini. Oh, apa bahayanya? 1 Korintus 14 nomor 48. Bahaya. Itu bicara malaikat. Loh. Loh. Anda bikin penafsiran ngaco. Jadi jadi dia di sini siapa? Yesus bukan makhluk surgawi. Saya tanya sama kamu sekarang. 1 Korintus 15:48. Ya. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Dia ini siapa? Iya, itu kan Dia ini asalnya. Dia ini siapa? Jangan Dia ini siapa? Yesus. Dia ini siapa? Allahu Akbar, Masya Allah. Sorry, berapa tadi? Aduh. Ayatnya apa tadi? Oi. Ayatnya apa tadi? Itu Apa ayatnya? makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal apa dari tadi? surga. Apanya? 1 Korintus 1 Korintus berapa? 4:10. 15:4. 1 Korintus 4:10 baca. Oh, Jangan gitu. Apa di situ? 1 Korintus berapa? 4:10. Ya, baca. Menrasa nak buai. Kayaknya perlu dibaptis lagi nih Richard nih. Dibaptis lagi deh. Jangan ketawa dulu. Ya, baca 1 Korintus 4:10 baca. 4:10. 4:10. Apa nih? Kami baca. bodoh oleh Yang karena keras. Kristus. Gimana? Baca kawan, baca. Yang tadi itu jelas udah di ketawa kalian. 1 Korintus 14:48. Oh, 14. Kok katanya 4? 1 Korintus 15. 15, 14. Jangan ngambek, makanya jangan emosi dulu, kepala dingin. Emosi dulu, nyantai aja. 15. Lanjut. Iya, 15:48. Ayat 48. La. Kita baptis ulang aja nih si Richard. Manusia pertama berasal dari Emosi. debu tanah. Jangan ketawa. Bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Oke. Sama seperti
Ini kemudian ayat 48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Ini asal ya, dengar, belum? Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan padamu, bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam yang tidak binasa. Sesungguhnya ini adalah satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Oke, ini bicara tentang akhir zaman nanti. Bicara tentang Yesus dan makhluk-makhluk yang datang dari surga. Mana? Loh, baca tadi 47-nya apa? Kok 47? Yang tadi yang Anda baca itu apa? Manusia pertama berasal dari debu tanah itu kan bicara tentang Adam. Adam. Manusia Ya. kedua? Bersifat mana? Bersifat jasmani. Manusia kedua dari sorga itu. Dari Yesus. surga. Siapa? Siapa? Sekarang ada manusia dari sorga nggak? Enggak, saya tanya dari surga Enggak, saya kan? tanya dulu. Kok ada manusia dari sorga? Bukan surga di situ, Bung. Ini dibilang manusia kedua berasal dari sorga. Apa artinya? Ini, Bung. Apa artinya? Ini kan sama dengan Yohanes 1 ayat 1. Firman iya. yang menjadi manusia. Yang Iya. ayat 14-nya. Manusia berasal dari surga. Iya. Betul enggak? Firman yang menjadi manusia. Iya. Loh. jadi dia surganya di atas. Turun. Surga itu kalau Turun. di Injil Matius. Berarti yang itu dari terjun surga itu dianggap. berarti yang terjun dari surga turun ke bawah itu manusia. Kok terjun? Apa terjun? Nggak ada istilah terjun. Kamu katakan manusia dari surga, siapa manusia dari surga? Iya. Justru Bukannya aku tanya. Ini kan bukannya ayat Anda Yesus yang itu bawa. keluar dari rahim, kok turun dari surga? Turun dari rahim. Itu kan mempersingkatnya, artinya firman itu menjadi manusia. Dan menjadi manusianya benar-benar real manusia melalui rahim. Iya, berarti apa bedanya? Apa Sama bedanya seperti apa? Yohanes 17:16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Siapa mereka ini? Ini yang mana? Yohanes 17, Yohanes 17 ayat berapa? 16 atau 17:14. Aku telah berfirman, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Siapa mereka ini? Aku udah capek tertawa, Bung. Tapi benar tadi Bang Suma 1 Korintus 4:10 itu. Aku capek tertawa loh. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku. Ini kan beda lagi konteks. Iya, mereka itu siapa? Mereka ini kan murid-murid Tuhan Yesus. Yang Iya, lagi berarti berkata. bukan cuma Yesus yang berasal Apa? dari surga, murid-muridnya juga. Loh, baca lain dari awal lah. Lah, Jangan langsung baca begitu. lagi dari awal. Giliran gitu, baca dari awal. Saudara saya ini gimana sih? Lah, Jadi, lah. jadi Yesus itu berasal dari rahim. Ya. Bukan sama seperti murid-muridnya. Maka dikatakan sama seperti mereka, aku tidak berasal dari dunia tapi dari surga. Oke. Beda. Nah, jadi beda artinya. Jangan disamain. apalagi? Makanya dibaca kalau Yohanes 17 tuh bacanya pelan-pelan. Jangan langsung ayat itu aja. Apalagi? Ini kan asal muasal Yesus tuh dari mana? Asal muasal Yesus itu dari kehendak. Kehendak apa? Kehendak Tuhannya. Tuhannya. Maksudnya Iya. kehendak di mana? Ya Tuhannya punya kehendak. Maksudnya Agar gimana? Tuhannya Yesus punya kehendak Iya. agar ibunya Yesus hamil dan melahirkan ciptaan bernama Yesus. Terus? Ya, firman itu menjadi manusia. Dan Iya. manusia itu hadir melalui rahimnya Maria. Iya. Ada yang salah di situ? Nggak ada yang salah. Yang salah kalian. Berarti amin dong Yohanes 1 ayat 1. Iya, amin. Yang salah kalian. Enggak, ini hanya kamu aja yang amin. Temen-temenmu nggak ada yang amin. Amin. Amin itu. Coba. Pada Ada mulanya yang- adalah firman. Firman Ayo, yang itu lain-lain bersama-sama. amin, Pak. Pada mulanya adalah firman. Dengarkan. Pada mulanya adalah firman. Ya. Siapa ini? Siapa Yang yang lain pada dulu. mulanya? Dengar. Amin, yang lain. Siapa Ini kayak yang itu pada baru. mulanya? Dengar dulu. Siapa yang pada mulanya? Pada mulanya adalah firman. Iya, siapa itu? Siapa itu? Ya firman. Oh, salah. Apa? Yesus.
Yesus itu kan nama manusia. Yesus itu pada mulanya firman. Betul. Berarti Yesus ini pada mulanya perkataan. Bukan Yesus. Lah, bukan lagi Yesus. Ya ada sih Anda nih. Loh. Dengar Yesus itu pada mulanya adalah firman. Sekarang gini, firman itu berada dalam diri Allah. Ya. Oke. Terus Keluar dari dalam diri Allah. itu bukan Yesus, bukan Yesus itu. Keluar dari dalam diri Bukan Allah. Yesus itu yang keluar, Firman bukan Yesus. itu- Sekarang saya tanya, yang keluar dari diri Allah ini firman atau Yesus? Firman. Bukan Yesus kan? Bukan. Nah, bukan. Udah selesai. Nah, Yesus itu apa? Yesus, itu Yesus, siapa? Yesus itu makhluk ciptaan yang berasal dari firman. Bukan berasal dari firman. Loh, lah, jadi yang keluar dari Allah siapa? Firman. Nah, firman berarti. Iya, firman itu berarti menjadi. dengar. Berarti Nah. Allah keluar dari Allah firman masuk ke rahim Maria, keluar manusia. Melalui proses kelahiran yang normal, Yes, betul. keluarlah Pintar. manusia yang bernama Betul. Yesus. Udah selesai kita situ. Selesai. Jadi Yesus itu Asyhadu nama manusia. asyhadu Yesus itu nama manusia. Loh, memang manusia. Apa kamu pikir Iya. dia ayam? Dia manusia memang. Loh, Ya, terus Asyhadu. salahnya di mana? Tidak ada yang masalah itu kalian menyembah manusia. Susah amat sih. Lah, Lah. di dalam manusia Yesus, ada firman apa? itu melekat di dalam tubuhnya, di dalam Kalau dirinya. melekat, kenapa dia masih menerima firman? Kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya? Bisa. Mana? Coba. Ya, Bantah semua saya. perkataan Yesus. Yohanes 12:49. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Cie! Itu kan Yesus sebagai manusia. Loh, yang tadi ngomong katanya gitu. melekat. Ini kan sama aja. Sama aja dengan banyak pertanyaan dari kalian. Loh, Kalau Yesus tuh Allah, tapi kenapa dia minum? Kenapa dia makan? Kenapa dia Yesus lapar? disebabkan Kenapa dia karena tidur? Yesus bukan Allah. Karena dia manusia 100%. Iya, karena dia manusia. Bagus, Iya. pintar. Sudah. Betul. Terus kenapa disembah kalau dia manusia? Lah karena ada keilahian di dalam dirinya. Yang mana keilahiannya yang mana? Ya, firman itu. Lah firman yang mana? Ya berada Ya. dalam dirinya. Loh, apa yang berada dalam dirinya apa? Ya keilahiannya itu. Yang mana keilahian dalam dirinya Yang Yesus? maka akan bisa terlihat oleh mata lah. Iya, yang mana? Yang mana? Yang kita bisa lihat kemanusiaannya. Sama ketika Anda mengatakan tukul itu ada ilahi di dalam dirinya. Siapa? Tukul. Ya beda lah. Lu kok beda? Ya beda. Apanya beda? Loh kok apanya? Iya saya tanya. Ya dia manusia biasa. Lah Manusia Yesus biasa. juga manusia biasa. Betul. Manusia biasa juga. Terus kenapa? Lah, yang Apa bedanya? membedakan ada pribadi. Apa ilahi bedanya dalam tukul dengan Yesus? dirinya. Secara manusia tidak ada. Nggak ada. Terus Ya. secara ilahi apa yang beda? Beda, ya beda. Apanya? Apanya? Ya, karena Eh. seluruh keberadaan Allah berada di dalam diri Yesus. Buktinya? Di dalam tukul tidak ada. Buktinya dia mati. Lah, ya kan manusia, Mas. Ya berarti tidak ada Tuhan di dalam dirinya karena Tuhan tidak bisa Oh, mati. tetap ada, tetap Bagaimana ada. ceritanya? Berarti dia mati, Tuhan Bilang mati. Tuhan bahwa mati. Sementara waktu keilahian itu tidak ditampakkan. Kenosis. waktu. Berarti Jawab dulu. dengar. Di mana aspek keilahian Yesus itu? Di mana apa? Di mana pada diri Yesus itu ada aspek keilahian? Ya banyak dalam karyanya lah. Ini Yang semua perkataan-perkataan Yesus ada perkataan firman. Iya betul. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku. Apa yang kukatakan adalah. Apa yang kukatakan Dia adalah. memberikan contoh. Berikan contoh lagi. Iya dong. Ada Dia contoh memberikan diberi. teladan. Ada nggak contoh oleh yang Yesus berikan untuk tidak bersunat? Sorry apa? Ulangi lagi. Ada tidak contoh yang Yesus berikan agar tidak bersunat? Yesus orang Yahudi. Dia akan, Berarti dia akan mencontohkan berikan dengan hukum Yahudi. sebagai Yahudi dia mencontohkan apa? Semua yang dia sebagai orang Semua. Berarti orang yang mencontohi Yesus harus menjadi praktisi. Yahudi. Semua orang yang gimana? Orang yang mencontohi Yesus, meneladani Yesus harus menjadi praktisi. Toh? Ya enggak lah. Ya kok enggak? Ya enggak.
Taurat berlaku untuk orang Yahudi. Loh, jadi Yesus datang, ketika dia datang ke Yahudi, dia mempraktekkan sebagai teladan Taurat atau teladan Perjanjian Baru? Yesus melakukan itu sebagai orang Yahudi yang Iya, taat. berarti kan Yesus mengatakan gini dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika, Betul. oke, nah sekarang, Tapi bedakan ya dengan cara kalian. oh iya, saya nggak bawa diri saya bukan pengikut Yesus, Ya, saya enggak, bukan pengikut kamu udah Yesus, bawa dan paham kamu. dan saya bukan pengikut Yesus, dan saya bukan serigala yang nyamar pengikut. Oke, sekarang saya Oke. tanya, Yesus mengatakan pengikutku mengikuti aku. Ya. Apakah Anda mengikuti Yesus? Oh iya, pasti. Yesus Taurat, Anda? Tidak, saya bukan orang Yahudi. Kenapa ketawa? Kan Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku Ya. mengenal aku, mereka Ya. mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pengikutku aku kenal, yaitu mereka yang mengikuti aku. Apakah Anda mengikuti Yesus? Mengikuti? Yesus sunat Anda? Tidak. Mengikuti Yesus sunat, Anda tidak, tidaknya kenceng lagi. Waduh. Oh iya. Salahnya di mana? Coba dibaca ulang. Dibaca Aku ulang satu mengenal Korintus. pengikutku. Salahnya di mana? Aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan aku, Konteksnya pengikutku, bukan itu. pengikutku mengikuti aku. Ya. Ah. Konteksnya bukan Oh, nggak itu. bisa. Lo nggak bisa. Di dalam Yohanes 14, dengarkan Yohanes 14 nomor 12, apa yang dikatakan Yesus? Jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus praktisi Taurat. Anda? Bukan. Yesus praktisi Taurat karena dia orang Yahudi yang taat. Iya, makanya dia Terikat mengatakan, dengan hukum makanya dia Yahudi. mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Karena Dia tidak mengatakan tidak. pengikutnya hanyalah praktisi Torah. Oke, sudah. Oke, nah sekarang dengarkan perkataan Ya. Yesus. Dengarkan perkataan Yesus, sedikit, 30 detik. Yohanes 10:27. Aku, Yesus, mengenal pengikutku. Kenapa aku mengenal pengikutku? Karena mereka mengikuti aku. Aku pelaku Taurat, muridku melakukan Taurat. Anda melakukan Taurat tidak? Tidak. Anda sahabat? Tidak. Anda tidak dikenal. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Selamat. Apakah itu maknanya? Oh iya, jelas dong. Oh ya enggak dong. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Apa Iya. pekerjaan yang aku lakukan? Taurat. Anda melakukan Taurat? Ya. Oke. Ini tadi Anda bikin Yohanes 10 kan? Halo. Aduh. Halo. Saudaraku menderita kamu malam ini, kawan. Dengar nggak? Kasihan kamu. Dengar semua. Iya. Tahu bahwa Yohanes 10 tadi. Iya. Oke, ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka Iya. mengenal aku. Mm-mm. Oke, Ya. dikit saya lompat supaya lebih cepat. Ini ada kasus di sini di Yohanes sama, ini masih terus cuma 5 ayat ke bawahnya. Ya. Nah, di sini Yesus ngomong, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku Iya. dan Bapa adalah satu. Iya. Gara-gara ngomong ini, Yesus sekali lagi orang Yahudi mau ngambil batu untuk melempari dia. Iya. Kenapa dia mau dilemparin? Kenapa ya? Kenapa ya? Apa ya guru Ya, ya? menurut Kenapa kamu ya? kenapa? Kenapa ya? Ini Anda kan suka bawa-bawa ayat. Ayo, Iya. kita Kenapa Apa ya? maju satu bab lagi guru ya? Atau gimana ya? Nah, kenapa dia mau dilempari? Kenapa ya? Kenapa? Ya jawab. Bawa yang dibawa, tolong bantu. Kenapa? Nggak tahu kita. Yang dibawa, yang dibawa. Nggak tahu kita, nggak tahu. Bapak. Nggak tahu kita, nggak tahu. Kampung pun boleh. Ya. Ayo. Nggak tahu. Kenapa ya? Ayo, kenapa? Ya, kenapa? Ayo. Kenapa ya? Ayo, kenapa? Kenapa ya? Ayo. Kenapa bang? Nggak tahu Kenapa? kita. Kenapa? Nggak tahu. Pikul salib Nggak tahu. mungkin. Ayo. Jawablah. Kenapa? Kenapa ya? Gara-gara nggak mikul salib. Mungkin Laskar Api tahu mungkin. Kenapa ya? Yang dibawa, tolong. Karena orang Kenapa ya? Karena Yahudi punya batu.
Hanya batu yang dipegang waktu itu kayaknya. Yesus menjawab, pekerjaan mana yang membuat kalian ingin melempari aku batu? Apa kata orang Yahudi? Bukan karena pekerjaan, kau membangkitkan orang mati, bla 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 bla, bukan karena itu. Tetapi karena kamu ini hanya manusia biasa saja, namun menyamakan dirimu dengan Allah. That's it. Oke. Apakah Yesus mengatakan, ya, aku memang Allah? Oh tidak. Oh tidak. Lalu Yesus mengatakan apa? Apa? Baca lagi. Baca lagi. Ayo, Apa? Seandainya Yesus mengatakan, ya, aku memang Allah, maka Anda boleh mengatakan Yesus itu Allah, aku dan Bapa satu, sebab Yesus juga adalah Allah. Ternyata Anda pun menolak itu. Sebab kenapa? Yesus mengatakan, ada tertulis di dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sebab kitab suci tidak dibatalkan, masihkah kamu ingin mengatakan bahwa aku ini adalah orang yang menghujat Allah? Ayo. Nah, ingat. Nah, lo. Coba Iya. perhatiin. Tadi kan Anda bilang kan, itu Gimana? kalimat apa tadi namanya? Sekali itu hanya Masya Allah. kau manusia saja. Jangan ketawa dulu. Apa tadi? Respect lah. Ayo, Iya. apa tadi? Ayo, Terus- ayo. Apa Terus tadi? Richard, terus sekarang kok Richard, terus sekarang kamu mau kemana sekarang? Lu mau kemana sekarang? Ayo. Nah, ini yang mau jawab Mau kemana? siapa nih? Lu mau kemana Yang sekarang? nanggepin siapa nih? Masih Kan baru di- datang besok. Kan dia udah mengatakan, bukankah begini. di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah, maka dia adalah Allah. Ayo. Ya, bukan itu ilah, bukan Allah. Lah ini tulisannya gini, Itu kan huruf kecil. tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Itu huruf kecil, bro. Oke, huruf kecil. Kalau dalam bahasa Yunani, Huruf kecil, huruf Tapi besar bacaannya beda. Perhatikan. gimana? Apanya yang harus Itu tadi yang diperhatikan? kalimat yang ayat Iya, 33. Iya. Ya, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya manusia menyamakan dirimu Dirimu dengan dengan Allah. Allah. Lihat Terus, di sini, ada Yesus membantah? iya. Enggak. Tidak ada Malah satu dia kalimat. klarifikasi. Iya betul. Dia Iya, klarifikasi. tidak ada dibantah. Gua bukan Allah. Gua tidak menyamakan diri dengan Allah. Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Di sini bukan ada masalah pengakuan, orang lain yang mengakui. Ya. Ya Terus kan? apa Bahkan dia mau klarifikasi? dilempari dengan Apa batu. klarifikasi Yesus setelahnya? Ya tadi yang dibaca. Ya, bukankah baca. di dalam kitab Coba baca. Tauratmu? Bukankah di dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Lihat di sini penjelasannya. Bapakku, lihat nih. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Betul. Tapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya, Terus? tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, Nah, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi, di sini tidak ada penyangkalan. ya, tapi Yesus klarifikasi kan? Tapi Iya kan? mengkonfirm kebenaran dari tuduhan orang-orang yang mau melempari batu. Iya, bahwa siapapun- lihat ayat terakhir. Sekali lagi mereka mencoba menangkap mereka, mencoba Lempari. menangkap dia, tapi ia luput dari tangan mereka. Tidak diketahui. Mungkin Yesus bisa nyelinap kemana-mana, ya kita nggak tahu. Nyelinap. Ya, tapi ia luput dari tangan mereka. Ingat, setelah dijelaskan seperti itu, orang Yahudi tetap akan menangkap dia, dan di sini Yesus tidak menyangkali dirinya bahwa dia bukan Allah. Dia tidak menyangkali dirinya Bukan bahwa gini loh, My Aduh, Bre. gimana Yohanes sih? 10:34, Yesus tuh ngomong gini ke Yahudi, "Lo ngapain lu ngelempar gua? Kita ini sama-sama Allah." nggak Gitu loh. ada. Mana? Baca Yohanes 10:34. Bacalah 34, 34-nya. 36, 37, 38. Iya, dengarkan. Kamu hanya manusia, Yesus.
tapi kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus kemudian mengatakan apa? Loh, tidakkah di dalam kitab Tauratmu ada tertulis, Bung? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka disebut Allah. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Saya mengaku Allah karena saya adalah penyampai firman. Bukan berarti saya adalah Allah, tetapi siapapun yang menyampaikan firman Allah, dia disebut Allah. Apakah kamu masih mau melempari aku batu hanya karena aku mengatakan aku adalah Allah, padahal aku ini adalah penyampai firman? Segala firman yang kau berikan kepadamu, kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengarkan dari aku itu bukan daripadaku, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Oke, jangan lompat ke sana. Terusin aja dulu. Saya teruskan. 34, 35, 36. Iya, saya teruskan. 38. Sekarang Yesus mengatakan, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Bukan Allah, ilah. Tolong bacanya yang benar. Allah, Theos, dalam original teksnya Theos. Baca original teksnya. Theos itu identik dengan Allah, bukan Kurios. Oke, Theos. Mau dia huruf kecil, huruf besar, original teksnya adalah Itu Theos. konteksnya adalah ilah, bukan Allah. Loh, Sebagai tapi di Theos. situ kok Theos, Bu. Sebagai YHWH. Theos Itu cara di ngelesnya sana. lari ke sini dia nih. Cara ngelesnya lari ke Theos sini. di dia. sana. Memang ilah. Itu Theos. memang ilah. Theos. Kalau Theos Bapak itu, ikuti aja lah. kalau Theos itu sudah merujuk kepada pencipta, dewa. Oke, pencipta. Kalau di kita itu Tuhan. Anda nggak bisa lari. Nah, lalu kemudian di data nomor 36-nya, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan? Maksudnya, masihkah kamu berkata kepada aku yang dikuduskan oleh Bapa, yang telah diutusnya dalam dunia, bahwa aku ini menghujat Allah karena aku berkata aku adalah anak Allah? Masihkah? Masihkah? Padahal di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas, pasti dia disebut Allah. Masihkah? Kata Yesus. Lalu kemudian dikatakan, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku dalam Bapa. Hayo, apa yang salah? Apa yang salah? Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diberikan Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 7. Ayo, apa yang salah? Oke. Tadi saya udah simpulkan. Aman ya? Ya, nggak aman. Aman, Justru, oke. Justru ini adalah satu pengakuan. Pengakuan sebagai apa? Oke, aman. Ini satu pengakuan Sebagai dari orang-orang, ya, semacam kalau bahasa sekarang itu penistaan, penghujatan, blasphemy. Dia percaya nista. iya, karena bagi Lihat ini. dengar Bung, karena bagi orang Yahudi Yesus itu hanya anak haram. Betul, mau anak haram, Lu anak haram manusia, mengaku-ngaku apa-apa. sebagai penyampai firman. Ya. Gitu.